Alhamdulillah Rabbil alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam La nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faya ayuhan nas wal hadirun Usikum wa nafsi bitaqwallah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sejenak mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal ilmu pengetahuan, mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin, sebagai dasar rujukan khutbah kita di Jumat yang singkat ini, Al-Quran surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Tadi khatib telah membacakan ayat yang ke-17. Di dalam Al-Quran ayat 17 dan 18 ini, hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita makna memakmurkan masjid. Yang pertama kita coba lihat dulu kembali ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Kenapa demikian? Karena mereka mengakui bahwa mereka itu sendiri kafir.
ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya, wa finnari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi di dalam Al-Quran ayat 17 surat At-Taubah ini Allah mengatakan, seandainya lah orang-orang kafir itu memakmurkan masjid Allah, melakukan aktivitas kegiatan di masjid Allah, memberikan sumbangan dana keuangan untuk kemakmuran masjid Allah, Allah katakan secara urusan dunia hanya sebatas itu sajalah. Dan Allah pastikan dalam urusan yang lebih kekal abadi itu semuanya sia-sia. Hadirin kaum muslimin, kenapa sia-sia? Karena dia menyatakan kafir, tidak mengakui Islam, tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agamanya, namanya kafir. Maka Allah tegaskan, hadirin kaum muslimin, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah, tidak pantas orang-orang kafir itu memakmurkan masjid Allah, karena mereka mengakui syahidina ala anfusihim bil kufr, karena mereka sendiri mengakui dirinya kafir. Ulaika habitat a'maluhum, ketahuilah bahwa kalaupun mereka melakukan semua kegiatan yang terlihat memakmurkan masjid, habitat a'maluhum, dalam pandangan Allah sia-sia saja. Karena konsep akidah itu yang tidak, hadirin kaum muslimin. Wa finnarihum khalidun, dan bahwa orang-orang kafir itu Allah sudah pastikan orang-orang kafir itu tempatnya di dalam neraka, khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini kajian konsep dasar pertama, hadirin kaum muslimin, bahwa Allah mengatakan jangan kita berharap masjid itu makmur kepada orang-orang kafir. Nah, lalu dijelaskan oleh Allah berikutnya, siapa yang akan memakmurkan masjid Allah itu, inilah ayat menyatakan. Di dalam ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya atau hanyalah yang akan memakmurkan masjid Allah itu, yang pertama, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini ciri yang pertama. Kita hanya bisa berharap yang memakmurkan masjid itu adalah yang pertama, dia punya konsep iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dia beriman kepada hari akhir. Dia yakini bagaimana nanti hari akhirat, di mana ada nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab amalnya, apakah selama ini banyak timbang kebaikan atau banyak keburukan, banyak pahala atau dosa, nanti ditimbang dan nanti dihisab semuanya. Dan akan ada nanti hari akhirat, tempat pembalasan seseorang, apakah dia layak masuk neraka atau surga tempatnya. Ini iman. Orang yang beriman kepada hari akhir inilah yang akan mau memakmurkan masjid. Kita nanti akan lihat makna memakmurkan masjidnya. Lalu wa aqamas shalah, di samping dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia tetap wa aqamas shalah, mendirikan salat. Sebab orang kalau tidak salat, jangan harap dia memakmurkan masjid. Aqamas, ini standarnya dari Allah, hadirin kaum muslimin. Lalu wa ataz zakah, dia juga menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, yang terpenting sekali adalah dia ini tidak takut, tidak merasa takut kepada apapun, kepada siapapun,
kecuali yang dia takut hanyalah Allah. Walam yakhsha illallah. Inilah yang perlu kita rebut, hadirin kaum muslimin. Bagaimana membentuk hati ini, membentuk karakter jiwa kita ini, yang hanya kita takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua kapasitas kehidupan kita. Kita takut pada Allah. Artinya kalau ada makhluk lain yang menghalangi kita beribadah kepada Allah, berarti kita masih menempatkan Allah bukanlah yang kita takuti. Berarti masih manusia kita takuti. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka-mereka tadi yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang tetap menunaikan salat, yang terus membayarkan zakat, dan juga dia tidak takut kecuali kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu ayyakunu minal muhtadin, menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memakmurkan masjid ini secara garis besar ada dua bantuannya. Yang pertama, memakmurkan masjid dalam segi membangun fisik masjid. Kita bisa lihat di daerah kita, hadirin kaum muslimin, fisik masjid yang bagus, yang layak untuk sholat, ada fasilitasnya juga baik, dan semuanya ini fasilitas masjid ini juga perlu, hadirin kaum muslimin. Kita perlu membangun fisik masjid karena jemaah perlu kenyamanan beribadah. Masjid yang baik, yang bagus, yang bersih, ini perlu. Bagaimana nyaman? Ada kipas anginnya, mungkin AC-nya, sirkulasi udara cukup, sehingga ini penarik bagi jemaah. Kalau dia mungkin senang dia di sana sholat karena bangunan fisiknya bagus. Ini penting, hadirin kaum muslimin. Memakmurkan dalam artian fisik masjid itu perlu, inilah yang pertama. Tetapi yang paling penting, hadirin kaum muslimin, adalah yang kedua ini. Tujuan utama memakmurkan masjid adalah menjadikan masjid sebagai tempat beribadah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bangunannya itu kurang bagus, atau bagus maksudnya fisiknya baik, sudah lengkap, tetapi isinya tidak ada di sana orang sholat, atau kurang sekali kegiatan ibadah mengingat Allah, ibadah sholat di dalamnya dan sebagainya, berarti belum sempurna karakter memakmurkan masjid. Inilah yang perlu, hadirin kaum muslimin, kita perlu evaluasi. Kita jangan melihat kepada yang lain. Ibadah sholat inilah tiang utama tempat kemakmuran masjid. Allah katakan tadi, orang yang memakmurkan masjid adalah wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. Salatnya di mana, hadirin kaum muslimin? Inilah yang perlu kita perbaharui, bahwa kita sebagai laki-laki sudah diajarkan oleh Rasulullah, laki-laki yang beriman, yang sudah baligh, yang sehat badannya, tidak ada uzur, sangat dianjurkan untuk sholatnya di masjid, hadirin kaum muslimin. Gadang pahala kamu saji. Dari rumah, kalau bahasa Arab mengatakan, satu langkah kita menuju masjid itu dihitung satu kebaikan. Dapat satu pahala, hilang satu dosa. Ini gambaran. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah yang dulu tidak ada kendaraannya, tidak ada dulu Honda mobilnya, kadang berjalan hampir 1 jam 2 jam, dia karena rindu tahu dia betapa besarnya pahala salat di masjid, bahkan 2 jam sebelum masuk waktu salat dia sudah mulai bergerak berjalan dari rumahnya menuju masjid, sehingga belum lagi azan orang dia sudah dulu salat tahiyatul masjid. Inilah kebiasaan para sahabat yang dicintai oleh Allah. Rasul bisa membentuk ini, hadirin kaum muslimin. Kalau Rasul jarak rumah Hawa mungkin 5 menit,
Dia 10 menit sebelum masuk waktu sholat, dia sudah menunggu waktunya sholat. Dan inilah bagian perbaikan mengumpulkan masjid. Yang pertama kita evaluasi sholatnya. Kalau sudah ada sholat 5 kali sehari semalam, dari segi waktu melaksanakannya cukup, alhamdulillah. Lalu periksa lagi, bagaimana ketepatan waktunya. Apakah waktu sholat itu di awal waktu, atau sering tinggal lalai, atau di akhir waktu dan sebagainya. Kita perbaiki. Inilah juga makna hijrah, hadirin kaum. Kita hijrah, beralih dari yang kurang baik kepada yang baik, termasuk dari segi peningkatan kualitas ibadah sholat kita. Kalau yang salah moko, lalai mungkin subuh maghrib, banyak yang fardu itu lalai tidak kita kerjakan. Bahkan mungkin ada sebagian laki-laki dewasa hanya sholat Jumat saja, hadirin kaum muslimin. Maka mari merubah kepada arah yang lebih baik. Kembalilah taubat kepada Allah. Mulai lagi. Yang wajib itu 5 waktu. Ada subuhnya, ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghrib dan isanya. Itu tiap hari, hadirin kaum muslimin. Dan nanti akan ditanya di akhirat. Inilah perkara pertama, perkara sholat yang nanti di akhirat. Belum lagi yang lain ditanya. Pertanggungjawaban seseorang yang beriman, seorang Islam itu selain atau sebelum perkara sholat, kau nanti ditanya dulu oleh Allah. Wahai fulan, subuhmu bagaimana? Wahai si fulan, waktu zuhur kamu di mana? Waktu asar, wahai fulan, kenapa tidak sholat? Maghrib kenapa lalai, wahai fulan, dan sebagainya. Isya semuanya nanti akan ditanya kita. Lalu pertanyaannya, andai kita nanti ditanya seperti itu oleh Allah, apa jawaban kita yang tidak sempurna sholatnya ini, hadirin kaum muslimin? Andai kata nanti hari ini kita dipanggil oleh Allah, datang malaikat Israel mencabut nyawa kita, dengan amal apa kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Maka mari hijrah, hadirin kaum muslimin. Mari hijrah, wahai saudara-saudaraku. Andai kata kita masih lalai sholatnya, mari perbaiki. Mumpung umur ini masih diberikan oleh Allah. Lah lengkap waktunya sholatnya, kemudian di awal waktu juga pertanyaan adalah bagaimana kita merubah kalau selama ini awalnya sholat di rumah saja, atau tidak tentu kita di rumah, di tempat lain. Mari kita hijrah, arahkan sholat kita yang 5 waktu itu ke masjid sholatnya. Mulai dulu, hati kamu sih. Sial ya tadi Allah lagi contohnya. Tidak mungkin nak berharap kepada orang kafir yang akan memamurkan masjid, menyuruh orang kafir sholat, tidak mungkin. Tentu kitalah jemaahnya, hati kamu sih. Ibu hati awak musajid gadang, tapi sembahyang jamaah di masjid tidak ada, hati kamu sih. Hanya ada imam muazin 1, imam 2 orang, perempuan juga 3 orang. Bahkan subuh hanya ada 2, imam 1, muazin 1. Bahkan hanya ada 1, dia imamnya, dia muazinnya, dia sebagainya. Inilah yang terjadi, hati kaum muslim. Maka dari itu mari kita evaluasi dalam kajian memamurkan masjid ini. Kita takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita isi masjid kita. Kalau sudah kita sholat di masjid, masih perlu peningkatan. Kalau bisa sebelum orang azan, kita sudah datang di masjid. Inilah Allah menilai nanti siapa yang lebih ketakwaan kepada Allah, di sanalah, hadirin kaum muslimin. Kalau mungkin dari sisi kita, keuangan kita kurang dari Allah, sahabat kita lebih ekonominya, dari segi ketaatan kepada Allah kita harus lebih dari dia. Karena inilah nanti modal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita menjadi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah, yang betul-betul bisa meluangkan waktunya, mengikhlaskan hatinya, bisa memaksa dirinya. Kalau mungkin belum baik, untuk sama-sama kita memamurkan masjid, dalam artian mari kita sholat berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Kapan itu? Dalam semua waktu sholat 5 kali sehari semalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf faktan ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, dia tidak akan kembali, hadirin kaum muslimin. Maka pada saat itulah manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasihati di jalan yang benar, dan nasihat menasihati di jalan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.